Selamat malam semuanya, apa kabar? Saya buka dulu. Nah, apa kabar semuanya? Saya Raja Sapameswara, editor Femina. Hari ini masih dalam nuansa kemerdekaan, makanya aku pakai batik hari ini. Kita jumpa lagi dalam acara ngopi sore yang acara jadi agak malam sekarang. Karena hari ini kita akan spesial, ingin ngobrol-ngobrol sama sosok yang menurut aku tuh Indonesia banget gitu ya. Karena di tengah situasi kemerdekaan ini kita semangat nasionalisme lagi berkobar-kobar. Kita tuh kadang teringat juga dengan para perajin wastra yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke tuh kekayaan kain tradisional kita luar biasa banyaknya. Nah, kita juga teringat pada desainer-desainer yang mengembangkan kekayaan budaya Indonesia ini menjadi sesuatu yang wearable, relatable, modern. Contohnya salah satunya adalah pembicara kita yang satu ini, yaitu adalah Citra Subiakto. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Citra, gimana cara beliau mengembangkan ide-ide kreatifnya yang dituangkan melalui brandnya Sejauh Mata Memandang, yang udah join, sebentar lagi akan aku undang untuk masuk. Dan jadi tren gitu, kayaknya kalau kita nggak punya bajunya Sejauh tuh kayak gimana gitu ya. Pengen punya satu, aku aja pengen punya satu. Nah, kita akan belajar banyak tentang itu dan juga Citra itu kinerjanya, hatinya dalam berkarya itu nggak cuma di mengembangkan kain batik atau kain tenun, tapi juga memberikan penyuluhan ke ibu-ibu untuk ikut membatik. Bahkan juga kalau kita sering lihat instalasinya Sejauh ya, di acaranya yang Laut Kita itu kan sering banget dan selalu dipadatin and very instagramable gitu. Jadi anak muda tuh tertarik. Kita akan ngobrol banyak. Kenapa sih sebenarnya pendekatan seperti ini diambil oleh Citra yang Indonesia banget? Kita akan undang sekarang. Nah, kalau kalian misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar karena ada 3 penanya terbaik yang akan dipilih, masing-masing mendapatkan 1 buah giveaway dari Mbak Citra. Halo, selamat malam Mbak. Halo, selamat malam. Apa kabar Malam. semuanya? Aku alhamdulillah baik-baik. Mbak Citra bagaimana kabarnya? Kebetulan untungnya masih sehat di rumah. Lagi di rumah ya? Mbak, sebelum Dan mulai, aku mau nanya dulu. Sebenarnya spelling nama kamu tuh Subiakto-nya gimana sih Mbak? Karena pas aku Google, itu munculnya banyak versi gitu. iya, sebenarnya kita juga bingung sebenarnya. Jadi waktu itu kayak Pak RT bingung. Jadi KTP-nya beda, pasportnya juga beda. Jadi ya udah deh kita terima dua-duanya aja. Kita hari ini akan pakai yang kamu tulis di Instagram kamu. Jadi aku pikir ini berarti kan kita sesuaikan saya dengan inilah ya. Ya, Baik Mbak, aku mau langsung mulai ngobrol-ngobrol nih. Ini kan ada image nempel di Mbak Citra bahwa Mbak Citra itu orangnya Indonesia banget. Bahwa mulai dari karya-karyanya yang apa ya, batik kontemporernya, bahkan juga kalau lagi nge-styling untuk film gitu, penata kostum untuk film, itu very Indonesian gitu. Itu bahkan sekarang jadi tren di kalangan anak muda. Apa yang disentuh Mbak Citra itu jadi tren. Jadi anak Indonesia sekarang tertarik untuk mengembangkan budayanya sendiri, nggak apa pakai budaya sendiri tuh tertarik gitu. Kenapa sih Mbak sebenarnya dirimu tertarik banget menggali potensi yang ada di Indonesia ini, mengembangkannya jadi sesuatu yang sentuhannya modern gitu? Kenapa sih? Apa mungkin juga ada pengaruh dari keluarga? Silakan. em, oke. Iya sih, mungkin kita dari kecil satu keluarga itu selalu dibawa sama orang tua kita untuk melihat reruntuhan candi, melihat ke museum, terus ngeliat tarian semalam suntuk gitu. Jadi hal-hal yang mungkin waktu kecil ya, Jaja mungkin kita agak bosan ngantuk-ngantuk gitu, apa abu-abu kurang warna-warni gitu. Tapi ternyata itu menempel sekali ya di kita gitu. Bahkan kita tuh khususnya saya paling bungsu soalnya. Kita tuh jarang banget diajak misalnya ke tempat hiburan gitu. Misalnya dulu tuh kayak kenapa sih kita nggak ke Ancol gitu kan? Terus kayak kamu mau lihat apa? Aku pengen lihat ikan gitu. Terus kamu mau lihat ikan? Ayo kita belajar diving, kita ke laut belajar, kita nyelam melihat ikannya langsung gitu. Jadi em, ya sebagai anak kecil kayak aduh kayak harus usaha dulu ya harus belajar dulu gitu sebenarnya kan kalau ke akuarium gampang gitu kan tapi ternyata tuh semuanya yang diajarin emang saat ini di masa udah krisis iklim pandemi gitu kayak semuanya masuk akal gitu bahwa Hmm. ternyata
ya kebun binatang itu sebenarnya juga nggak kurang baik gitu. Ternyata Ya. binatangnya kan nggak bahagia gitu. Kita waktu kecil kan nggak tahu gitu kan gitu. Jadi itu semua yang bikin apa ya, dari jadi mendarah daging, daging sampai sekarang gitu. Even bahkan ya Jaya, kita tuh sedih banget deh. Saya tuh nggak pernah dibawa ke luar negeri sampai saya udah kuliah, udah gede banget Oh gitu. iya. Iya, terus orang tua saya selalu bilang gini, kita mendingan melihat dulu Indonesia. Jadi kita selalu dibawa untuk melihat-lihat daerah di Indonesia supaya Hmm. nanti kalau pergi kamu tuh nggak kaget gitu, nggak kaget melihat negara lain. Wah, kok bagus banget alamnya. Karena Indonesia, kalau kita bicara alam, kita bicara budaya, itu sangat kaya gitu. Nggak usah alam dan budaya, makanan, sambel aja. Hmm. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget jenisnya gitu. Jadi kita tuh adalah negara yang kaya budaya, makanan, semuanya deh gitu. Kita sangat beragam kan. Jadi itu Hmm. kayaknya ditanamin dulu supaya kalau kita keluar nanti kita em, kita juga bisa bangga sama negara kita. Jadi memang sudah mendarah daging dari pola didik dari orang tua pun seperti itu ya. Cintailah Indonesia dulu sebelum kita belajar melihat keluar gitu ya Mbak ya. Nah sekarang itu sering diterapkan oleh Mbak Citra dalam berkarya. Itu ada misi tersendiri nggak Mbak di situ? Iya sih, jadi sebenarnya kalau ceritanya tuh mungkin ceritanya banyak banget gitu, tapi mungkin salah satunya adalah contohnya tuh waktu saya ke India gitu. Waktu kita Hmm. ke India itu kita melihat perempuan dari dia penyapu jalan sampai artis Bollywood itu semua dengan bangganya mengenakan pakaian sari. Iya. Sebenarnya kita orang Indonesia yang sebenarnya beragam sekali kan pakaiannya, dari baju bodo, baju lombok, baju Sumatera, semuanya tuh bagus-bagus, dan terbukti memang udah turun temurun itu yang paling um, ampuh sama iklim kita yang tropis ini gitu kan. Hmm. Misalnya kalau kebaya kenapa tangannya panjang, karena dia bekerja di sawah, di ladang panas, ya mesti Iya. dilindungi gitu. Atau baju bodo, semuanya tuh punya alasan geografis lah ya gitu. Jadi waktu saya kembali saya merasa wah kita nih kurang kurang apa ya, kurang menghargai itu gitu, bahwa sebenarnya Hmm. pakaian nasional kita bukan hanya kebaya, macam-macam itu semuanya juga sangat bisa nyaman gitu. Contohnya misalnya paling sederhana adalah kebaya. Kebaya itu kita bisa kok pakai untuk seperti kita menggunakan kemeja atau seperti kita menggunakan cardigan gitu. Hmm. Makanya dari situ saya kepengen melihat lebih banyak kita orang Indonesia lebih menggunakan pakaian nasional kita dengan padu padan yang lebih kini, dipadu padan dengan celana kita atau sepatu kita yang kini gitu, tapi tetap bisa gitu. Dan dengan cuttingnya juga yang lebih nyaman, yang lebih Iya. mobilitas kita lebih kenceng, yang sekarang lebih ojekable gitu. Jadi eh, Karena nggak bisa dipungkiri ya mas sekarang begitu ya. Dikit-dikit kita harus naik ojek, kita kemana harus cepat jalan, apa segala macem. Jadi perlu ada modernisasi, tapi itu juga itu penting ya mbak ya. Penyesuaiannya itu penting juga ya. Oke. Kalau nih sekarang aku ngelihat selain juga berkarya dalam hal memproduksi tekstil gitu, Mbak kan juga mengedepankan isu-isu lingkungan sekarang yang banyak diangkat. Bahkan kampanye sejauh yang nanti kita akan ngomongin di belakang, itu kan banyak banget ceritanya tentang isu lingkungan. Kenapa awal mulanya Mbak Citra mengambil isu-isu lingkungan ini untuk diangkat? Apakah memang dalam perjalanan misal pas syuting di lokasi yang di mana gitu memang sudah mulai terjadi perusakan lingkungan atau gimana Mbak? iya, jadi sebenarnya saya kan cukup mengikuti sosial media orang Hmm. apa ya, organisasi yang peduli lingkungan gitu. Ya. Kemudian suatu hari saya baca buku dari Extinction Rebellion, terus di situ Hmm. dibilang bahwa kita sekarang ini setiap individu atau setiap individu harus bercerita atau menyebarkan awareness tentang krisis iklim yang sudah terjadi gitu. Hmm. Mau kita temennya cuma 5 atau kita temennya 5.000, kita harus menyuarakan hal ini. Karena apa? Karena eh, bumi rumah tinggal kita satu-satunya gitu. Dan
kita sekarang udah berasa kan ya tambah panas gitu, terus pandemik juga virusnya banyak dan Ya. ada virus-virus lain gitu karena perilaku kita sendiri gitu dan perilaku kita Hmm. sendiri yang mungkin kita nggak tahu gitu kemarin-kemarin gitu dan itu nggak apa-apa sekarang kita udah tahu jadi kita harus bantu menceritakan hal ini supaya kita sama-sama bisa bergandengan tangan untuk saling ingetin lah gitu hal-hal kecil gitu dan Hmm. apa ya dan teman-teman tuh mesti tahu bahwa hal kecil apapun itu sangat efeknya sangat besar gitu dari misalnya diajak kan misalnya membawa kantong belanja sendiri atau membawa tumbler sendiri itu tuh efeknya udah sangat berarti gitu dan tentunya saya karena hal ini jadi kan pengen lihat dong saya datang ke tempat pembuangan sampah saya Hmm. datang ke Sungai Ciliwung gitu kepengen lihat gitu dan karena kalau cuma dengar cerita atau diceritain kan kayak aku rasanya pengen lihat langsung gitu dan kalau ngeliat langsung sih langsung aduh gila ya gimana ya gitu dan apa ya kayak kita mesti punya saya mesti kayak brutalis hope gitu bahwa bisa kok kita bisa gitu untuk menyuarakan hal ini makanya kita mulai bikin bikin pameran tentang barang-barang sekali pakai gitu tentang tentang bagaimana laut kita di tahun 2050 gitu jadi Hmm. supaya kita sama-sama saling ingetin gitu meskipun nggak sempurna nggak apa-apa. Hmm. Berarti memang kita pingin membuat ada langkah kecil dari tiap individu yang tersentuh dan terinspirasi dari eh, curahan hati Mbak Citra melihat alam Indonesia itu sendiri ya Mbak ya. Dan aku rasa nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia kemanapun kita pergi kita harus menjaga lingkungan itu juga ya. Karena saling nyambung gitu ya Mbak ya. Kalau yang sejauh ini yang paling ngena di Mbak Citra tuh apa? Yang benar-benar pakai, wah ini benar-benar ternyata parah banget ya. Itu apa Mbak pengalamannya? Boleh share sedikit nggak? Hmm, sebenarnya semuanya sama parahnya, nggak bisa saling sombong ya gitu. Hmm. Tapi mungkin salah satunya yang buat saya paling kayak ditampar gitu pada saat pergi ke tempat pembuangan sampah terakhir itu di Bantar Gebang. Hmm. Pada saat ke situ, itu tuh besarnya 110 hektar, Ya. kira-kira 200 lapangan bola gitu. Kemudian itu penuh, kemudian sampahnya itu semua menumpuk sekitar tingginya 20 meter sampai 40 meter gitu. Dan itu kan sebenarnya dari rumah kita kan, dari Hah. rumah kita gitu. Rumah kita sih udah wangi ya, udah disapu, udah bersih, sampahnya udah dipergi. Tapi sebenarnya nggak pergi kemana-mana, cuman pergi ke halaman yang berbeda gitu. Dimana halaman itu tadinya juga untuk penduduk yang di situ itu sebenarnya Hmm. dulunya juga pemandangan yang bagus gitu. Sekarang jadi dari sawah sekarang jadi gunung tapi gunung sampah gitu. Dan udah pasti kesehatan dan semuanya kan gitu. Dan sebenarnya nggak hanya untuk penduduk di situ. Ini kan lewat udara ya polusi ya karena sampah itu kan menjadi polutan kan, menjadi Ya. polutan yang berbahaya gitu di udara gitu. Jadi kita semua nih, jadi itu sih pas ngeliat sampah itu dan sampah itu ternyata juga bukan hanya plastik, tapi juga tekstil dan Ah. makanya saya mulai dan ternyata belum banyak dan saya rasa itu wajar ya, belum banyak yang tahu bahwa tekstil atau fashion itu juga salah satu penyumbang 5 besar polusi di dunia gitu. Hmm. Berarti Karena saya nggak cuma ya. iya, karena ngobrol-ngobrol terus banyak yang belum tahu, makanya kita mulai bikin awareness tentang hal itu. Iya sih, biasanya kan lebih banyak kampanyekan tentang plastik atau kemasan makanan yang aluminium gitu, atau plastik atau styrofoam gitu ya. Bahwa ternyata sampah tekstil itu juga lumayan banyak ya ternyata ya. Bahkan sangat banyak sebenarnya. Oke, sebelum kita nanti akan ngobrol tentang itu lebih jauh nanti Mbak, aku pingin sebenarnya ini sedikit apa ya buat aku tuh pingin nanya sebenarnya Mbak Citra itu
sering banget kalau bisa disebut fashion designer atau perancang mode tuh kadang-kadang masih, aku bukan perancang mode gitu. Kenapa sih Mbak? Sebenarnya kenapa? Kenapa? Paling dirimu punya fashion line gitu. Em, iya, karena gini, karena yang sejauh bikin itu sebenarnya kan bukan, kita nggak mengikuti tren. Hmm. Kita bikin produk yang trendless dan timeless. Kita kan juga slow fashion kan gitu. Jadi yang kita bikin itu adalah sesuatu yang terinspirasi dari baju-baju nasional tadi, cuma dibuatnya lebih nyaman dan bisa dipakai sepanjang tahun, bahkan bisa dilungsurin ke anak cucu gitu istilahnya gitu. Jadi kalau Hmm. dibilang fashion designer, satu aku nggak belajar fashion, terus kemudian mungkin kamu lebih jago dari saya gitu, terus udah Enggak lah gitu Mbak. eh, apa ya, jadi sebenarnya saya pengen bikin sesuatu yang lebih nyaman, lebih wearable gitu. Kira-kira gitu, jadi kayaknya nggak cocok disebut fashion designer. Jadi Mbak lebih nyaman disebut sebagai apa? Kalau misalnya, ya saya Citra Subiakto, Apa dong, kamu kan ya gitu. makanya kemarin pas aku nulis Citra Subiakto, terus bawahnya di promonya kira, oh iya, pemerhati wastra Indonesia dan founder Sejauh Mata Memandang. Aku tulisnya gitu kan. Aku tahu Mbak Citra, aku bukan fashion designer gitu, sering ngomong gitu. Iya. Hmm, oke. Nah, ini tadi Mbak Cita udah sempat mention bahwa memang dikembangkan oleh sejauh itu kan kebanyakan memang pola rancang dasarnya adalah pengembangan dari baju sehari-hari dipakai oleh masyarakat tradisional kita gitu ya. Oleh masyarakat kita mungkin pada zaman dulu sampai zaman kolonial banyak yang pakai itu, tapi sekarang pun mulai dikembalikan gitu. Mulai dari kutu baru, kemben, celana gombrang, dan banyak gitu. Banyak lagi. Itu bahkan sekarang udah mulai jadi seragam kalau misalnya ke mall apa kemana banyak banget yang pakai gitu. Kardigannya, celananya, terutama tas belanjanya juga karena itu juga unik banget. Nah, sebenarnya kalau aku boleh menanyakan kembali beberapa tahun yang lalu, sebenarnya kenapa sih tujuan Mbak Citra mendirikan Sejauh Mata Memandang sendiri? Apakah tidak ada brand seperti itu di Indonesia pada saat itu? Hmm, mungkin eh, awalnya sih, awalnya salah satunya tadi itu yang saya ke India, terus saya menyadari Hmm. kita kurang bangga ya memakai pakaian kita sendiri gitu. Terus Hmm. kemudian kedua, misalnya saya pengen pakai kain yang dibuat dengan tangan gitu, kerajinan tangan misalnya batik atau apa gitu. Tapi saya kepingin memakai sesuatu yang bisa saya padu-padanin dengan baju-baju zaman sekarang gitu, supaya juga Hmm. aja bisa pakai gitu kan, jadi sangat sangat gaya, sangat kini gitu kan gitu, sesuatu yang kita bisa padu-padanin gitu. Dan Ya. makanya akhirnya saya terinspirasi dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita di Indonesia, misalnya dari makanannya, dari pemandangannya, dari dongengnya gitu. Nah, Hmm. kemudian dari inspirasi itu kita bikin jadi sebuah motif, kita bikin jadi sebuah kain, dan em, baju saya juga sebenarnya kalau kamu lihat lemari aku udah bosen nih isinya, kalau nggak kayak kamu deh, isinya kalau nggak hitam, abu-abu, putih, itu deh pokoknya biru tua gitu. Jadi saya mau bikin sesuatu yang Warna-warna aman ya. saya bisa pakai dengan padu badanin itu, misalnya merah, Hmm. merah saya selalu suka merah, atau kunyit, atau warna biru tua gitu, hitam. Hmm. Jadi warna-warna yang sebenarnya bisa bisa masuk di baju-baju kita yang sekarang, zaman sekarang dipakai Yang gitu. sekarang pakai. Jadi tujuan awalnya memang ingin memperkenalkan kembali dan memodernisasi sendiri ya Mbak ya, bahwa baju-baju yang ada itu kenapa sih, sempat kepikiran nggak sih di Mbak Citra sendiri waktu awal pendiriannya Sejauh Mata Memandang itu, kenapa sih anak-anak ini nggak mau pakai kutu baru dan apa kecuali kekawinan gitu, sempat kepikir kayak gitu nggak sih Mbak? Sampai akhirnya yaudah gue bikin sendiri, mungkin nggak ada di pasaran gitu, atau gimana? Em, sebenarnya kalau anak muda itu sangat wajar sih. Mereka mereka itu kan kepingin terlihat kini, terlihat tidak ketinggalan zaman gitu.
dan tren itu kan cepat sekali ya gitu. Jadi tentunya dengan tampil kini, dengan tampil keren, dia akan dilihat sama teman-temannya lebih Hmm. wow, lebih penting kayaknya gitu kan. Tapi sebenarnya kan balik lagi ya, kita harus ke dalam sebenarnya, kita harus ke dalam gitu. Em, jadi sebenarnya kalau mereka kurang cinta awalnya itu adalah hal yang wajar karena mungkin mereka susah untuk nemuin sesuatu yang bisa di mix and match sama pakaian mereka gitu kan, nggak harus dia Hmm. tampil full look kan, mungkin bisa cuman selendangnya aja atau mungkin bisa cuman kutangnya aja gitu-gitu. Dan jadi Hmm. asal mereka dikenalin dengan sesuatu yang relatable dengan usianya mereka, dengan gaya mereka, mereka bisa mix and match dengan apa yang mereka punya gitu. Tentunya mereka juga akan lebih terbuka gitu. Jadi Hmm. kitanya ya, karena sekarang kan dunia sosial media ya, semuanya serba terlihat gitu kan. Semuanya pengen terlihat keren, semua pengen terlihat seperti kamu gitu. Aduh, nggak semua pengen terlihat seperti Mbak Citra, lebih tepatnya kayak gitu kayaknya. Aduh, Mbak Citra. Tadi ngomong-ngomong sedikit sedikit ngomongin tentang anak muda, tapi sebenarnya pasar utamanya dari sejauh itu apakah generasi muda atau justru sesuatu yang lebih general dan ada misi tertentu nggak sih Mbak untuk pasar yang menjadi pasar utamanya sejauh ini? Sebenarnya kalau ditanya pasarnya sih sangat sangat luas ya, karena Hmm. intinya gini, yang yang lebih yang berjiwa muda gitu. Dan senang sekali gitu kalau misalnya yang semakin muda bisa menghargai gitu Pak. Mulai kan sekarang udah mulai banyak kan, ada yang mulai pakai kain, ada yang mulai Hmm. pakai selendang atau scarf Ya. gitu. Jadi karena mereka adalah generasi yang akan datang gitu ya, akan datang yang akan tetap menjaga budaya kita, kelokalan kita supaya nggak hilang gitu, karena itu penting sekali. Hmm. Jadi age is just a number gitu ya, bahwa usia itu bukan masalah usianya, tapi jiwanya sendiri yang berjiwa muda ingin tampilnya keren dalam balutan busana Indonesia bisa beli sejauh gitu ya Mbak ya, berarti message utamanya ya. Ah, very very interesting. Kalau kalau aku lihat-lihat nih Mbak, dari awalnya kemunculan koleksi pertama tuh, correct me if I'm wrong ya, koleksi pertama itu kalau nggak salah si mangkok mie itu ya, si Iya, ayam ya, itu kan koleksi betul. pertama itu kan dengan batik cap. Apakah ada pemilihan khusus kenapa milihnya batik cap? Karena lebih gampang untuk standarisasinya, semua desainnya jadi sama, gampang produksinya atau gimana? Tekstil. Jadi kita Hmm. produksinya macam-macam. Kita ada yang batik cap, ada yang batik tulis, ada Hmm. yang sablon tangan, ada yang ikat gitu. Dan bahkan kita sekarang juga mau apa ya bersahabat dengan teknologi gitu. Apapun yang lebih ramah lingkungan gitu. Hmm. Kita masih jauh dari situ, kita masih dalam perjalanan, tapi kita akan berusaha untuk lebih bertanggung jawab gitu. Ya. Kenapa batik cap? Karena apa ya, batik cap itu mungkin dalam prosesnya satu lebih lebih mudah gitu, dan karena batik tulis itu tetap ada gitu, cuman mungkin kan waktunya lebih lama gitu. Jadi makanya kita selalu ngasih pilihan gitu. Orang bisa pilih mau yang batik tulis atau mau yang batik cap gitu, tapi semuanya beda-beda gitu. Bahkan ada juga yang sablon tangan gitu. Hmm. Orang dikasih opsi gitu, karena kan sebuah gaya atau sebuah style itu kan belum tentu cocok sama semua orang ya. Semua Ya. orang punya selera atau preference yang berbeda-beda, dan itu nggak apa-apa, berbeda-beda itu justru bagus, justru itu harus dipertahankan gitu. Kalau semuanya semuanya sama gayanya kan bosen ya gitu. Justru karena berbeda-beda itu
justru apa ya, bikin Indonesia makin keren gitu. Jadi dinamis, jadi kelihatan kreativitasnya keluar gitu ya Mbak ya, karena ada Benar, perbedaan-perbedaan itu ya. betul. Perbedaan membuat segala sesuatunya menjadi lebih seimbang. Kalau sama itu membuat sesuatunya jadi apa ya? Ya jadi nggak seimbang ya gitu. Oke. Jadi semuanya it's about balance juga. Dan nggak cuman dinamikanya, nggak cuman kelihatan dinamis, tapi juga adanya balance itu sendiri ya. Jadi semuanya justru karena beda-beda, jadi kelihatannya makin indah dilihat juga bareng-bareng gitu ya. Mereka beda-beda tapi semua pakai sejauh, gitu kan? Oke. Nah, sebenarnya tadi aku udah sempat bilang nih Mbak, bahwa sejauh itu kelihatan sekarang jadi pencipta tren gitu ya. Anak-anak muda tuh pada pingin punya satu, paling nggak gue punya satu, nabung deh gue pingin beli satu gitu. Tapi ini juga dilihat oleh beberapa oknum lainnya bahwa ini adalah sebuah peluang usaha juga yang akhirnya menciptakan kreasi yang mirip-mirip gitu. Dan ini udah pernah jadi bahasan heboh gitu beberapa bulan yang lalu. Secara bisnis, gimana Mbak Citra menanggapi hal ini? Mungkin kalau sebagai seorang pencinta budaya, ya bagus kalau makin banyak yang bikin batik gitu. Tapi secara bisnis sendiri, gimana Mbak Citra melihatnya? Hmm, itu bisa ditunggu. Oke, itu menarik sekali pertanyaannya. Sebenarnya gini, ya, kalau hal ini terjadi mungkin 10 tahun yang lalu, ya, 10 tahun yang lalu, itu mungkin kita akan menggunakan energi kita untuk lebih apa ya, lebih detail, misalnya lebih detail untuk mengedukasi, untuk menjelaskan, untuk Hmm. menghubungi em, apa ya, orang-orang yang brand-brand yang terinspirasi dengan kita gitu. Ya. Tapi karena sekarang kita tuh udah di dekade krisis iklim gitu ya. Saya tuh ngobrol dengan tim kami gitu kayak rasanya kalau kita mau menelusuri hal ini itu kita akan buang energi dan waktu gitu dari Hmm. kita gitu. Sementara ini ada hal besar yang lebih penting yang perlu fokus kita dan energi kita untuk hal yang untuk masa depan kita semua. Hmm. Gitu. Jadi tentunya ada plus minusnya ya gitu. Tentunya gemas-gemas gimana juga gitu. Maksudnya em, apa gini apa gitu gitu. Tapi Bikin akhirnya nyubit gitu ya rasanya Mbak ya. Gue mikir susah-susah gitu. iya, tapi kan capek ya, perlu energi, waktu, biaya yang semuanya gitu. Jadi akhirnya kita bersepakat untuk eh, maaf ada kucing aku. Untuk nanti dulu deh kita mendingan fokus ke sini. Memang kita tetap menyuarakan hal ini melalui sosial media kita dan kita juga berharap mudah-mudahan ini jadi pengingat buat semuanya bahwa ini bukan hal yang tepat. Mungkin orang nggak tahu atau nggak sadar ya gitu. Ini bukan hal yang tepat dan terinspirasi itu boleh, tapi nggak harus plek-plekan gitu. Terus udah gitu apa ya, bahwa keberhasilan kita dengan motif-motif kayak kita itu justru sebenarnya kalau memang menginspirasi banyak orang itu justru bagus, justru membuat ini semuanya yang kayak tadi Jaja bilang pasarnya juga lebih bagus, lebih dinamis gitu. Tapi bukan berarti jadi terlalu plek-plekan ya. Kira-kira gitu sih. Kamu mungkin lebih pinter jawabnya. Tapi ya benar yang kata Mbak Citra bilang gitu, bahwa memang ya pasti ngabisin tenaga juga ya Mbak, tapi kan nggak bisa dipungkiri bahwa yang namanya buah pikiran itu kan butuh prosesnya panjang gitu. Dari hikayat timun emas diceritakan menjadi motif batik yang baru yang sebelumnya nggak ada gitu. Dibuat menjadi seperti itu kan prosesnya pasti panjang gitu. Apalagi yang laut karena itu kan sangat sangat pribadi, sangat personal banget. Aku sempat datang kalau nggak salah pressconnya bahwa itu ceritanya tentang kalian bersaudara yang segala macam dikenalkan dengan laut oleh orang tua, itu kan something yang very personal. Dan kalau itu dibikin lagi jadi karya orang itu kan jadi sesuatu yang ya pastinya ada
Kesel ya Mbak ya, bisa ngerti sih. Oke, tapi untuk kedepannya apakah ada tindakan preventif yang kalian lakukan untuk hal ini dari sejauh? Tentunya dari awal sebenarnya kita udah berkonsultan dengan HKI. Jadi kita memang sudah mematenkan gitu. Cuman untuk jadi sebenarnya dengan punya itu kita punya hak untuk mengurus apapun itulah yang dilakukan. Hmm. Tapi jadi mungkin untuk semuanya yang bikin brand itu salah satu langkah yang baik gitu. Dan apa ya, dan selalu kan kalau orang-orang selalu bilang gitu, iya kalau segi positifnya artinya brandnya sukses dan Ya. bagi brand-brand luar internasional yang di copy juga gitu kan. Hmm. Jadi eh, karena sekarang nih kita udah di masa krisis iklim, kita juga ngeliatnya ya udah deh ya, kita ngeliatnya dari sisi positifnya aja dulu gitu deh. Hmm. Berarti itu satu pelajaran penting, daftarkanlah kreasi kalian ke HKI ya Mbak ya, HKI ya, KKI ya. HKI supaya kalau ada hal seperti ini bisa diurus, tinggal mau ngurus apa enggak, situasinya bagaimana gitu ya Mbak ya. Itu menjadi satu Tuh. yang penting banget. Nah, sekarang aku mau beranjak dari permasalahan jiplak menjiplak itu ke sesuatu yang lebih krusial karena ini yang membuat Mbak Citra akhirnya udah jangan mikirin itu dulu, yaitu masalah perusahaan alam itu tadi. Banyak aku lihat di sejauh akhir-akhir bahkan menggunakan bukan daur ulang mungkin ya, tapi lebih upcycle ya, dengan pameran terakhir yang ada di Mall Jakarta Selatan itu kan apa ya namanya, merubah sesuatu dari koleksi yang lama jadi koleksi yang baru, dari kain-kain yang nggak kepake tadinya dikreasikan lagi, digabung-gabung patchwork, jadi dinamikanya kelihatan di situ gitu. Sebenarnya inspirasinya untuk muncul ke situ tuh gimana ceritanya Mbak? Karena balik lagi tadi bahwa fashion itu salah satu penyumbang terbesar polusi. Jadi kita sebenarnya sebagai setiap individu atau produsen atau konsumen, kita mesti sadar atas setiap langkah yang kita ambil gitu. Hmm. Bagi belum sempurna nggak apa-apa, tapi paling nggak kita harus melakukan sesuatu gitu. Makanya kita bikin yang namanya sejauh daur gitu, Mm-mm. dimana kita dari kain-kain sisa itu kita bikin lagi jadi pakaian baru atau jadi produk baru, jadi masker, jadi tempat botol minum dan tas belanja dan masih banyak Hmm. lagi. Jadi kita berusaha mencari cara dengan melakukan praktik circular Hmm. fashion, di mana semuanya berputar. Jadi biasanya tuh kalau pada umumnya dulu itu kan kalau sebuah produk apapun itu kalau didesain itu kan biasanya linear, garis lurus. Jadi desain pakai buang gitu. Ya. Tapi semuanya harus pelan-pelan berpindah jadi circular. Gitu. Jadi desain pakai tapi tidak dibuang, tapi bisa jadi produk lain lagi gitu. Jadi kita sedang mempelajari itu, nggak pinter-pinter karena problemnya banyak banget gitu. Apalagi kan Indonesia bukan negara teknologi ya gitu. Jadi Hmm. mesti pinter-pinter cari celah, nanya orang, apa ya, karena bergandengan tangan dengan banyak orang, berkolaborasi gitu dengan orang-orang yang lebih mengerti akan hal ini gitu. Jadi Hmm. makanya kita belajar untuk menjadi lebih bertanggung jawab sih, kira-kira gitu. Hmm. Kalau aku boleh tanya, untuk kampanye daur yang terakhir ada itu, progresnya gimana Mbak? Sekarang apakah sudah ada apa ya, bukti nyata bahwa oh sekarang berarti memang sudah ada pergerakan ke arah yang lebih positif di masyarakat sendiri, di pasarnya sejauh sendiri? Boleh di-share nggak Mbak hasil temuannya dan progresnya? Sangat, sangat. Jadi misalnya orang di sosial medianya mereka nge-tag IG post atau IG stories gitu. Hmm. Eh, Khususnya di pameran kita pertama ngebahas tentang sampah tekstil, itu banyak sekali yang kaget gitu bahwa fashion itu juga salah satu penyumbang 5 besar. Itu kan gila banget ya gitu. Kita pikir cuma plastik atau fossil fuel gitu. Bahwa polyester itu adalah plastik. Itu juga banyak sekali yang baru tahu gitu. Mungkin saya juga dulu nggak tahu ya kalau nggak
emang mempelajari ini gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar bahwa kita sebagai warga kurang tahu informasi-informasi itu cuma karena emang nggak dikeluarin kan. Itu kan mungkin juga Hmm. bahwa eh, polyester itu adalah plastik, bahwa plastik itu terbuat dari minyak gitu. Itu kan kayak Hmm. rantai yang panjang gitu ya. Jadi eh, dengan hal itu orang-orang sekarang semuanya sudah mulai lebih peduli. Misalnya kalau mau gini ya, beli baju itu kan seneng ya kalau hati lagi patah hati, lagi sedih, terus kita beli baju kan rasanya seneng gitu ya gitu. Jadi kalau mau tetap beli Retail nggak terapi ya Mbak ya, retail bener, terapi. tetap beli nggak apa-apa, tapi mungkin mulai pilih-pilih. Misalnya mulai baca labelnya, ini bahannya Hmm. apa sih gitu. Kalau bisa pilih yang tidak menjadi sampah abadi gitu. Misalnya mulai Hmm. polyester gitu, atau mungkin bahan yang recycle gitu. Hmm. Kayak gitu mungkin banyak juga yang bilang misalnya oh sekarang em, saya akan pakai baju lebih lama gitu. Karena Jaja kan juga tahu bahwa fast fashion itu kan bahkan sekarang setiap minggu itu mereka mengeluarkan tren baru itu kan. Hmm. Dan tentunya kita sebagai eh, orang yang punya social media kan nggak pengen kelihatan ketinggalan zaman ya. Ya. Ngulang baju di social media kan kayaknya nggak keren gitu kan. Tapi sekarang itu merupakan sebuah langkah yang justru keren, mengulang baju gitu. Dan kita kerjasama dengan misalnya kita ngajak-ngajakin teman, misalnya ada Tulus, ada Hmm. Jan, ada Meli, bahwa mereka juga mengulang pakaiannya di sosial media mereka gitu. Dan itu Hmm. justru nggak apa-apa gitu. Bahkan di red carpet di luar negeri juga udah mulai banyak kan yang pakai Ya. dari tahun Archive. bener gitu kan, dari archive-archive yang dipakai kembali gitu. Jadi mengulang itu nggak apa-apa, dan kalau mau beli baju nggak apa-apa, tapi kalau bisa dipakainya lama gitu, jangan cepet-cepet dibuang gitu karena trennya udah habis gitu. Jadi kalau Hmm. bisa beli sesuatu yang bisa dipakai panjang sekali gitu. Hmm. Mungkin mungkin aksesoris itu nggak apa-apa ya, karena kan itu justru yang membuat kita lebih terlihat kini gitu ya. Tapi mungkin baju utamanya agak lumayan bisa dipakai panjang gitu, sepanjang tahun sampai 10 tahun kalau bisa gitu. Dan apa ya, mungkin juga lebih banyak juga kan sekarang, banyak dengan khususnya dengan pandemi ini juga lebih peduli dengan lokal gitu, karena kalau Ya. misalnya kita support lokal artinya kita ngebantuin juga orang-orang yang bikinnya gitu. Dan masih banyak lagi gitu, dan itu semua terlihat di sosial media gitu, dan kita senang Hmm. sekali gitu. Berarti memang progresnya itu ada untuk dari koleksi daur itu sendiri dan pameran-pameran daur tentang daur ulang itu sendiri terakhir ya Mbak ya. Itu benar sih Mbak, mendingan kamu punya satu baju yang beneran bagus bisa dipakai berkali-kali. Jadi istilahnya tuh jangan jadi korban tren, tapi kalau bisa emang pilih baju yang long lasting gitu ya. Sekalian tunjukin bahwa masih muat baju 10 tahun yang lalu kan itu penting ya. Kalau pakai lagi gitu baju yang dulu, nih baju zaman dulu badan aku nggak berubah loh. Sekarang itu lebih lebih keren kayaknya ya dibanding harus gonta-ganti baju terus gitu. That's very interesting sih. Itu ntar aku coba deh. Ini juga baju lama kok Mbak. Baju tahun 2015 Mbak aku pakai. uh, Oke, aku mau nanya nih sekarang. Kalau Mbak Citra sendiri ada tip nggak sih buat pencinta sejauh dan followers Mbak Citra dan juga sahabat Femina untuk bisa menerapkan gaya hidup sustainable, terutama dalam hal berpakaian. Itu gimana? Karena kadang-kadang kita, ya itu, mulai mulai cek label segala macam juga udah dilakukan. Cuman kadang-kadang nyuci kan kita masih langsung cuci jadi satu gitu. Sebenarnya ada tip nggak yang applicable dari Mbak Citra? Atau mungkin bahkan Mbak Citra lakukan sendiri? Mmm, Balik lagi ya, kalau kita ngomongin darurat iklim, krisis iklim itu kan panjang banget ya. Jadi Hmm. juga dengan urusan air gitu. Jadi mungkin Hmm. kalau baju, kalau belum terlalu perlu dicuci, eee, misalnya kita work from home gitu ya, terus kita pakai Hmm. baju, mungkin diangin-anginin aja gitu. Itu kan juga satu bikin bajunya lebih awet. Kalau bajunya nggak terlalu sering dicuci, itu dia udah pasti lebih lebih awet gitu. Terus Hmm.
Nomor dua juga jadi lebih irit air gitu. Karena kan Hmm. kita juga sekarang lagi bersiap-siap untuk krisis air ya. Hmm. Aduh, makin baca makin serem deh. Terus udah gitu penting sekali tadi kayak Jaja juga bilang untuk kalau saat beli baca juga label cara mencucinya gitu. Hmm. Kalau kita cara mencucinya benar itu udah pasti bikin bajunya juga lebih nggak cepat rusak Ya. gitu. Karena kan kita suka males ya langsung dipotong aja gitu. Tapi sebenarnya itu penting banget gitu. Jadi mungkin kita mesti balik lagi ke ritual-ritual proses yang dulu kita hidupnya semuanya serba instan gitu ya. Tapi sekarang mungkin kita harus berproses, apalagi dengan pandemi ini kita punya banyak waktu, banyak banget gitu kan, untuk Hmm. lebih membaca apa yang kita beli, apa yang kita punya gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Eh, Mungkin kalau nggak bisa jahit nggak apa-apa, tapi misalnya kancingnya copot atau robek sedikit itu jangan langsung dibuang, tapi dibenerin dulu, dijahit, dibawa ke tetangga yang bisa jahit atau yang naik motor apa naik sepeda gitu, jadi kan juga ngebantuin ya gitu. Jadi Hmm. atau ditempelin patch gitu, atau berkreasi lah gitu, maksudnya kan di majalah Femina juga banyak artikel-artikel yang DIY atau cara bikin gitu-gitu. Jadi ikuti semua tips-tips itu sangat baik sekali gitu. Kemudian apa ya, disimpan panjang sih pakaian itu kalau bisa. Kalau mungkin lagi nggak musim nih, disimpan aja dulu gitu, tapi jangan Hmm. dibuang gitu. Karena dengan kita menyimpan tuh udah bagus banget. Itu kita udah mengurangi emisi gas karbon 20% lah istilahnya terhadap polusi. Itu udah bagus banget gitu. Jadi kalau kita punya baju, misalnya kita punya baju polyester ya jangan dibuang, simpan aja gitu. Terus atau dikasih ke saudara yang pokoknya jangan sampai masuk ke TPU lah gitu kan, Hmm. 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 pembuangan sampah gitu. Em, ya kira-kira itu sih nyambung nerusin yang tadi ya. Hmm. Atau bisa juga jadi alih alih guna. Misalnya kita punya Hmm. kaos gitu, udah kaos tidur yang enak banget tapi udah mulai bolong-bolong. Jadi bisa dipotong aja gitu tangannya, terus dijahit bawahnya jadi kantong belanja gitu kan. Sekarang Hmm. itu di plastik gitu. Atau jadi sarung bantal. Atau kalau saya karena punya binatang peliharaan untuk mainan anjing sama kucing saya diul-ul gitu. Jadi kalau bisa digunakan selama-lamanya gitu. Menurut Mbak Citra sendiri, karena aku juga mengalami itu sih Mbak, baju yang udah baju tidur, yang tadi ya baju pergi, kok kayaknya udah mulai melar-melar nggak karuan, jadi baju tidur, baju tidur udah mulai bolong-bolong, udah jadi kain lap. Tapi sampai sejauh mana kita harus menahan untuk tidak membuang itu? Menurut Mbak Citra gimana? Em, Selama masih bisa kita guna ulang, bisa jadi tadi bantal atau bisa jadi pouch untuk handphone atau Hmm. apapun itu kalau bisa ya pertahanin dulu gitu. Hmm. Misalnya ada keluarga gitu, kamu sih gampang ya bajunya keren-keren pasti semua keluarga mau deh kalau dikasih gitu kan. Gitu. Sayang banget kalau dibuang gitu. Jadi kasih gitu. Atau bisa juga eh, dijual kembali kan karena sekarang pasar Hmm. juga bagus, ya kan gitu. Itu udah sangat circularity. Itu kita udah menjadi Hmm. bagian dari circular ekonomi ya gitu. Jadi Ya. kalau bisa ya selama-lamanya sih. Jadi jualan apa kalau udah nggak suka jadi pre-love aja dijual siapa tahu ada yang mau atau jadi giveaway gitu-gitu ya buat yang para content creator mungkin ada yang nonton di sini yang suka hobinya foto-foto baju gonta-ganti jadiin giveaway aja mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh yang lain gitu ya Mbak ya jadi nggak langsung dibuang. Oke, terima kasih banyak Mbak Citra. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena ini ternyata sudah banyak sekali yang mengirimkan. Coba aku lihat dulu dari adminnya. Oke, ini ada dari It's Nita 26 underscore. Halo Kak Citra, ada nggak Kak kesulitan atau tantangan tersendiri pada saat campaign saat pandemi? Ya mungkin bisa diceritakan Mbak, buka tutup instalasinya yang udah kayak jalur puncak ini boleh di-share sedikit Mbak Citra? Silahkan. Halo Ismita, terima kasih untuk pertanyaannya gitu. Em, Tentu kesulitan ya, karena kan apa dengan peraturan yang ada kita harus tutup. Tapi sebenarnya saya sendiri ya secara pribadi saya sangat
apa namanya, concern dengan kesehatan kita semua sih gitu. Jadi Hmm. eh, bila orang punya kesempatan atau punya itu itu suatu hal yang luxurious menurut saya untuk bisa work from home ya. Ya, Punya betul. kemewahan untuk bisa tidak keluar rumah itu penting sekali gitu. Apalagi di saat lagi kurvanya lagi naik sekali gitu ya. Jadi Ya. benar-benar kita harus memilih kemanusiaan over business over profit gitu. Hmm. Jadi em, apa ya? Jadi saya sangat setuju sekali sebenarnya gitu. Karena dan nggak banyak ya orang yang punya kemewahan itu untuk bisa kerja di rumah atau Hmm. tetap kita kan untungnya kita masih tetap bisa nyaman di rumah karena banyak sekali yang nggak bisa gitu. Contohnya misalnya kita pergi ke Bantar Gebang gitu, mereka apa itu work from home gitu kan gitu. Jadi Ya. saya selalu bersyukur banget gitu untuk ngelihatnya segi positifnya ya gitu karena banyak sekali yang sakit, banyak sekali juga yang kehilangan keluarga atau saudaranya gitu. Nah, jadi kampanye ini sebenarnya kita justru alihin gitu. Di kampanye kita di sosial medianya justru kita kasih tahu informasi-informasi. Misalnya kalau mau cari tabung gas kemana, kalau mau cari rumah sakit hubunginnya websitenya apa gitu-gitu. Jadi Hmm. justru kita bikin platform yang kita punya. Begitu juga dengan semua sosial media bahkan Femina semuanya kan juga memberikan informasi ini ya karena kan orang bingung ya. Jadi justru kita menggunakan platform ini untuk membantu membantu banyak orang gitu. Karena itu lebih penting ya daripada hal yang lain gitu. Nanti Hmm. kalau udah reda, udah pasti kalau kita niatnya baik, rezeki nggak kemana gitu. Kalau nanti udah reda, pasti akan kurvanya mudah-mudahan pandemi ini bisa menurun yang sakit gitu dan kita bisa sama-sama lagi. Mulai berkarya lagi bareng-bareng gitu ya Mbak ya. Oke, Ya, next question ada dari Anita underscore Lestari 11. Desain dan motif khas sejauh mata memandang itu terinspirasi dari mana Mbak? Mungkin kalau sebenarnya setiap kali launching, Femina pasti juga udah meliput ya, tapi nggak semuanya punya privilege untuk baca panjang dan mendengarkan langsung penjelasan dari Mbak Citra saat press conference. Mungkin Mbak Citra bisa sharing dengan Anita. halo Anita. Em, jadi sebenarnya eh, motif-motifnya sejauh itu cukup personal. Jadi berdasarkan dari pengalaman saya dan orang-orang di sekitar perjalanan gitu. Contohnya misalnya motif flora. Motif flora itu waktu itu saya pergi ke Candi Borobudur gitu. Mungkin kita waktu SD, SMA kan udah pernah ke Borobudur juga bareng teman-teman sekolah. Tapi kan namanya juga anak-anak ya. Jadi kita cuman seneng aja gitu ada study tour keluar dari sekolah pergi rame-rame gitu. Jadi Hmm. mungkin kurang kecuali anak yang pintar-pintar dan rajin banget ya. Kita kayaknya pengennya foto-foto aja gitu. Mungkin kurang mendengarkan gitu. Jadi waktu itu saya kembali lagi dan saya memperhatikan reliefnya satu-satu itu dan ternyata selain di antara cerita-cerita yang ada di Hmm. situ itu juga ada gambar flora dan fauna itu baik itu pohon, bunga, tanaman dan masih banyak lagi. Jadi itu kan berarti flora dan fauna pada yang ada pada saat candinya dibangun gitu. Dan itu indah sekali gitu dan bayangin gak sih di batu ya aja ya itu bisa Hmm. bunder-bunder gitu kan gila ya orang zaman dulu emang hebat sekali sih gitu. Dan Dan pakai apa ya itu ya? iya dan hebatnya orang zaman dulu tuh nggak ada referensi gitu. Kalau kita ini Iya. generasi referensi gitu. Mereka tuh nggak ada referensi gitu. Jadi benar-benar dari otak yang sangat cemerlang gitu kan. Jadi saya foto flora, daun, bunga dan segala macam itu ada pisang, ada tanaman yang saya nggak kenalin, mungkin udah nggak ada gitu. Tapi itu menarik sekali. Jadi dari situ gitu. Kemudian ada juga satu lagi mungkin saya cerita motif yang alga ya. Jadi waktu itu kalau kita terbang dari sini ke Bali gitu, kita ngelihat di daerah Nusa Penida itu dari atas tuh banyak kotak-kotak gitu, banyak kotak-kotak gitu. Hmm.
Terus kalau saya ngeliat nih apa ya gitu. Karena kalau ternyata kalau kita berdiri di pinggir pantai itu nggak kelihatan karena kotak-kotak itu biasanya agak masuk ke dalam air. Jadi terlihatnya dari aerial, dari atas gitu. Hmm. Dan ternyata ini adalah sawah rumput laut gitu, beserta dengan ada kapal-kapal perahunya gitu, apa nelayan nelayannya gitu-gitu. Jadi Hmm. dari situ gitu. Jadi semuanya sebenarnya dari keseharian, dari hal kecil yang ada di sekitar kita deh. Berarti benar kalau kata mendiang Diana Freeland bahwa the eye has to travel. Kalau pergi-pergi, kalau bisa lihat semuanya serap dan bisa jadi inspirasi untuk berkarya gitu ya Mbak ya. Nggak, Dan Indonesia itu sangat sangat kaya, sangat yes. kaya inspirasi semuanya gitu. Jadi mungkin kalau lagi mumet pergi keluar ngelihat yang hijau-hijau, ngelihat alam itu kayak udah healing kita secara natural ya Hmm. gitu. Berarti memang Indonesia tempat kita apa ya, cari inspirasi juga gitu ya Mbak ya. Oke, ini sekarang ada lagi dari, aku coba tanyain dua lagi kali ya, waktunya soal di jam segini. Pinulundul 49. Kalau seni kan tidak terukur dengan uang. Gimana kalau ada yang bilang mahal atau bila dibandingkan dengan hasil pabrikan karya sejauh? Silahkan Mbak, ini kan menarik banget nih. Oke, sebenarnya kita mesti balik lagi tanya ke diri kita sendiri gitu. Em, Kalau yang murah itu dia apakah dia setelah membayar pekerjanya yang melakukannya, misalnya penjahitnya dengan biaya yang sesuai, apakah dia juga telah membayar biaya orang yang bikin printnya dengan sesuai gitu. Jadi em, gitu loh. Jadi kayak mahal dan murah, apakah kita udah bener-bener nih orang yang mengerjakannya dia hidup dengan baik gitu, dengan bisa Hmm, bisa membiayai gitu. Itu nomor satu. ya. Nomor Hmm. dua, apakah materi kain yang dipakai itu, oh, ini kucing aku. Apakah materi kain yang dipakai itu memang diproses dengan baik gitu? Apakah dia menggunakan kimia yang kurang baik untuk bumi kita atau atau mungkin nantinya dia akan menjadi sampah yang abadi gitu. Apakah mungkin proses pewarnaannya sudah disaring dengan benar supaya tidak mencemari sungai-sungai kita misalnya gitu. Hmm. Seperti itu sih gitu. Hmm. Dan emang wajar sekali sih, wajar sekali dengan pertanyaan kenapa ya kalau sesuatu yang ramah lingkungan itu jadi prosesnya jadi lebih mahal harganya gitu. Hmm. Karena memang prosesnya lebih panjang, dibuat dengan kepedulian terhadap manusia yang mengerjakannya, kepedulian Hmm. dengan orang apa dengan alamnya gitu. Dan mudah-mudahan ke depannya eh, kalau kita didukung dengan banyak pihak mungkin jadi bisa lebih lebih apa ya, lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Dengan ada teknologi dan perkembangan ke depannya, semoga semuanya bisa lebih terjangkau Semoga ya Mbak ya. karena Jadi, mungkin kayak contohnya recycle. Recycle itu kan hmm, berarti mesti prosesnya berkali-kali kan ya. gitu. Udah jadi terus mesti diproses lagi. Itu kan ada mesinnya dan macam-macam lagi gitu dan Hmm. iya benar gitu. Memang itu semuanya tidak murah ya. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya ya, bahwa memang segala sesuatunya kalau bilang kenapa mahal, ada alasannya semua di balik itu ya, kenapanya tuh ada. Oke, ini pertanyaan terakhir, aku mau tanyain dari Edwin underscore chemistry. Rencana apa yang Mbak Citra mau lakukan kalau PPKM ini sudah selesai? Dan ada nggak sih rencana collab ke depannya? Boleh share nggak sih Kak sama siapa collab selanjutnya? Gimana Mbak? Silakan dong, boleh bocorin sedikit lah Mbak. Makasih Edwin. Waduh. Eh, apa ya? Wah, banyak justru dengan adanya pandemik ini dan PPKM ini kita tuh berpikir Hmm. berkali-kali lipat gimana caranya supaya kita bisa lebih bertanggung jawab sebagai individu, sebagai sebuah perusahaan gitu dan apa tetap berkarya tapi juga tidak merusak lingkungan dan bisa ngebantu misalnya salah satunya kan kita sejauh setiap
produk yang dibeli artinya sahabat sejauh ikut menanam satu pohon di forum konservasi Leuser di Aceh gitu. Ya. Terus udah gitu kita nih sekarang lagi mempelajari untuk apa ya dengan banyak pihak untuk bisa dapat lebih banyak informasi tentang gimana mendaur ulang kain gitu dari baju-baju bekas ini untuk menjadi kain yang baru, untuk ada teknologi apa yang bisa gitu karena di Indonesia mungkin kalau mendaur sampah yang lain udah lebih banyak ya gitu, tapi kalau tekstil tuh belum banyak gitu dan sampah tekstil kita banyak sekali gitu karena eh, kita semua senang dan gitu kan. Jadi em, saya menghubungi banyak sekali pihak untuk cari tahu gitu apa sih yang bisa kita lakuin dengan baju-baju ini gitu, bisa diolah dengan apa, harus ada mesin apakah gitu yang bisa kita temukan lagi dan bisa kita apa ya kita gunakan bersama-sama gitu, jadi Hmm. semuanya bisa gitu, semua semua brand semua desainer bisa berproduksi dengan lebih bertanggung jawab gitu. Em, Kolaborasi Nah, ditunggu ya. tetap masih rahasia ternyata. Saya sudah Iya. mencoba, masih rahasia, ditunggu aja. Harus tetap pantengin Instagramnya Mbak Citra dan sejauh ya kalau gitu ya, pasti akan di-share di situ ya Mbak ya. Nah, terakhir ini Mbak, silahkan kalau ada tips atau mungkin pesan, closing statement untuk semua sahabat Femina juga follower sejauh yang nonton hari ini. Silahkan Mbak. Terima kasih sahabat Femina dan sahabat sejauh yang hari ini udah mau dengerin kita ngobrol. Apa ya? Mungkin mari kita kembali ke lokalan kita gitu. Kelokalan kita itu harusnya menjadi sebuah jalan untuk melindungi bumi, rumah tinggal kita satu-satunya. Kemudian apa ya? Dengarkan lagi yang namanya dongeng-dongeng kita, mitos-mitos, terus menghargai ritual-ritual yang hampir hilang, misalnya kayak ada 7 bulanan atau ada siraman gitu. Itu semuanya kan apa ya? Itu semuanya adalah sebuah keseimbangan, sebuah penghormatan untuk bumi yang udah sangat baik terhadap kita dan kita nih udah merusaknya gitu dan apa ya lebih meningkatkan juga kepedulian lingkungan demi demi masa depan generasi yang mendatang dan satu lagi mungkin jadilah solusi bukan polusi. Yeay, jadilah solusi bukan polusi. That's the key. Thank you very much. Makasih banyak Mbak Citra atas waktunya, kesempatan, insight, dan sharing-sharingnya. Aku sangat menghargai apa yang Mbak Citra lakukan untuk Indonesia. Aku rasa semua juga merasa begitu. Terus menginspirasi dan sehat terus ya Mbak ya. Makasih banyak. Bye-bye Mbak Citra. Bye. Bye Mbak Citra. Nah, seperti yang tadi sudah kita lihat bersama ya, bahwa upaya Mbak Citra dalam melestarikan budaya dan juga seperti tadi pesan terakhir, kembali ke lokal gitu. Kita harus kembali melirik industri-industri yang ada di tanah air, terus gali, saling support juga untuk para perajin yang ada. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk nanti kita kasih ke generasi selanjutnya lagi gitu, supaya mereka juga belajar gimana sih caranya kita untuk bisa memperkenalkan budaya kita dengan untuk generasi mendatang gitu. Ini hal yang bagus untuk kita serap, kita jaga, kita terapkan. Seperti tadi kata Mbak Citra, jadilah solusi bukan polusi. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang juga tentunya berbudaya, karena budaya di Indonesia sangat kaya. Begitupun juga dengan alamnya yang harus kita jaga. Nah, semua itu makanya penting untuk menggunakan sesuatu yang sustainable, lebih memikirkan dengan apa ya, berkarya dari hati, menggunakan baju juga dari hati gitu. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Citra. Nah, ini udah ditunggu-tunggu. Aku mau umumin pemenang giveaway-nya. Ada 3. Yang pertama adalah It's Nita 26, Anita Lestari 11, dan juga Pinulundul 49. Nanti akan kita DM langsung untuk kasih alamat kamu dan data diri untuk nanti kita kirimkan dari Femina. Oke, akhir kata, saya Raja Sapami Suara ingin mengingatkan untuk terus terapkan protokol kesehatan 3M, pakai masker kalau bisa double, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan dulu, di rumah dulu. Dan sampai jumpa di live Femina berikutnya.
Saya Raja Pameswara, undur diri. Bye-bye.